Bapak Ibu ingkang kula hormati, sakmenika siang ingkang dinten kapinten? Dinten 7 napa 8? Siangnya mulai Senin apa Selasa? Selasa. Nek siang pilih sing nyetul nggih. Napa? Daerah pemerintah. Nggih, daerah pemerintah Selasa. Nggih, terus malam Senin menika dipun rupiah mboten ketinggal nggih. Lajeng posisi bulan di 0, berapa derajat. Terus menawi kriteria pemerintah menika minimal 3 derajat baru imkan rupiah. Baru bisa dilihat dengan mata. Terus kesepakatan pemerintah Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand di Indonesia. Terus minimal 3 derajat sampai saged dipun tingali imkan rupiah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Bapak Ibu sakmenika bahagia apa mboten? Bahagia, estu. Ya terus tiap puasa itu bahagia ini kan wonten kalih sing sepindah niku bahagia ketika sedang berbuka puasa ya. Kalau pancene maghrib niku kan mesti seneng nggih wonten. Sing ditunggu-tunggu nggih wau nggih waktu siang niku kan mulainya subuh ngoten nggih, wekdal subuh niku mulai siang. Dumugi mau zuhur lajeng asar sakmenika meh maghrib mugi-mugi pun tambah semangat paling gede nggih. Adik-adik puasa mboten? Puasa. Wah, sehari. Apa buduk? Sehari. Alhamdulillah, luar biasa. Mugi-mugi tiang sepiput kados sarana nggih, sarana kados mari menika dadi laksanaken paling kang saleh-saleha. Amin. Amargi kathah nggih sakmenika nika lare-lare SMP, SMA, nggih, SD nggih menawi wonten nggih. Menika ingkang boten siang. Terus bulan siang tapi bulan siang. Kalau niku nate sumerep teng burjunan ngoten niku. Terus wonten lare SMP SMA niku mampir burjunan siang-siang ngoten niku. Ketika ses niku menawi laris ini kan saged mawon hilah mawon. Oh berarti ambil boten siang, ambil hae tapi niki lare kampung kok. Lare kampung siang-siang kok ten burjunan. Pesen ibu di telur. Kata itu mugi-mugi putra putri Bapak Ibu sedaya nggih saged lampahi siang ngoten nggih. Semua bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Karena memang umat Islam memang kathah nggih, kathah. Tetapi saking kathahipun menika menawi dihitung berapa persen ingkang lampahi salat nggih. Nggih enggak semuanya, enggak 100%. Berapa persen sih ngapai siang nggih boten semuanya, cuma berapa persen. Nggih, mugi-mugi mangke saged nglampahi siang kanthi saya pun mangke saged mlebet surga. Wonten pitunipun khusus itu babul royan nggih. Mangke saged mlebet wonten surga melewati babul royan. Amin ya rabbal alamin. Wonten surat Asy-Syams menika wonten ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tegas Allah menika maringi ilham. Maringi ilham. Dumateng hati kula sami menika ketakwaan dan apa? Fujuraha. Ketakwaan dan apa kekejian. Fa'ahma fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha. Maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bulan Ramadan menika kan sarana untuk mensucikan jiwa nggih mboten. Terus bulan Ramadan menika kan piyambak dipun perintahaken. Engker napa-napa boten namung sing haram, sing halal mawon kan dicegah. Dahar menika halal apa haram? Halal nggih, boten pikantuk. Nunjuk nggih halal, boten pikantuk. Lajeng kalih garwanipun ten siang bulan Ramadan nggih boten pikantuk. Siang sinaosa menika halal, tapi itu dilarang. Apalagi yang haram. Lan tingkatan puasa menika nggih wonten beberapa tingkatan. Wonten 3 tingkatan nggih. Wonten sing am, sing umum, atus kalau sami menika sing penting puasa niku nggih boten dalan, boten nunjuk, boten
lapai sing batake siang. Tapi wonten sing lawuh inggih malih menahan diri dari yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Jadi sing batalke pahala puasa pun ditinggal. Sakmenika wonten HP nggih sing pun luar biasa nggih. Lari-lari alit niku pun sakmenika niku hobine ningali HP. Lari alit menika. Jadi hobi melihat HP. Ya di HP itu wonten YouTube, wonten TikTok, wonten Facebook dan lain-lain. Sing awalipun itu biasanya pun bukane nggih biasa-biasa. Gimana niki? Niki buka ini ku boten sengaja. Terus ya duit lah duit, mau pengen mana? Mau pengen. Lah niku menawi dilampahi wonten ing siang pun bulan Ramadan itu nggih ngulangi nilai ibadah puasa. Mau kula medal sami menika kepake kalih tanggine ngoten niku langsung gelengan ngoten niku. Gelengan kalih tanggane niku nggih ngulangi puasa. Sing ngrasani tanggane nggih ngulangi. Bapak soba mandasaha. Jadi menawi orang yang mensucikan diri itu beruntung, tetapi orang yang mengotori itu termasuk rugi. Ya. Jadi menawi ilham itu, lewat kadang-kadang datangnya lewat tidak terkira-kira. Artinya kan menelan dengan seketika, dengan cepat. Kadang-kadang kita itu mendapat petunjuk kan, kadang-kadang tidak dinyala-nyala lagi betul. Saya tidak Umar itu kan ada cerita. Adilipun,
langsung kemudian terenyuh, kemudian ingin tahu ajaran Islam itu seperti apa. Yang akhirnya kemudian datang ke rumah Nabi Muhammad itu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah namanya ilham, datang dengan tiba-tiba. Dan Bapak Ibu kadang-kadang kan memperoleh pengetahuan kadang-kadang juga dengan tiba-tiba. Lari sekolah itu kadang-kadang bisa mengerjakan soal dengan tiba-tiba. Kadang-kadang. Jadi belajar, sambil-sambil belajar. Pas ujian itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa. Mau galun itu pun senawanya kira-kira kok kesukaan. Tapi ada anak itu yang kadang-kadang dia itu lupa, tiba-tiba kemudian ingat. Dan orang-orang yang berusaha mensucikan hatinya itu kemudian, karena hatinya itu kan suci, kemudian diberi ilham oleh Allah. Kadang-kadang mereka itu hatinya itu kemudian bersih menerima ilmu-ilmu yang kadang-kadang mereka itu tahu sebelum terjadi. Kadang-kadang ada istilah timbulan keenam gitu. Kadang-kadang ada istilah timbulan keenam. Banyak contoh. Contohnya pun pernah Sayyidina Umar itu kan termasuk sahabat yang luar biasa, tegas. Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa kalau Umar lewat di satu jalan, maka setan itu akan lewat di jalan yang lain, karena sangat tegasnya terhadap kemungkaran. Jadi Umar itu ketika belum masuk Islam sangat keras memusuhi Islam, tetapi ketika masuk Islam maka dia sangat tegas, disiplin melindungi agama Islam. Pernah Sayyidina Umar itu bersama dengan Rasulullah melaksanakan umroh qadha di tahun ke-7 Hijriah. Jadi dulu itu Nabi Muhammad itu pernah mau umroh, kemudian dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasul itu tak boleh umroh, bolehnya umroh adalah tahun depan. Nah makanya kemudian tahun berikutnya itu melaksanakan umroh, namanya umroh qadha, karena sebelumnya nggak boleh, ada perjanjian Hudaybiyah. Nah ketika umroh itu kan di sana itu ada makam Ibrahim. Kalau sekarang itu kan bentuknya seperti apa gitu, kurungan manuk atau gimana, seperti tempat kurungan manuk burung gitu, seperti itu. Umar bin Khattab itu menyampaikan, nah alangkah baiknya apabila makam Ibrahim itu digunakan untuk tempat sholat. Belum lama selesainya beliau mengucapkan itu, kemudian ada wahyu turun. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Maka jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi kemudian sampai sekarang itu kalau melaksanakan tawaf itu setelah tawaf selesai itu sunnah untuk melaksanakan sholat sunnah di makam Ibrahim sampai sekarang. Dan sampai sekarang sudah untuk sholat 5 waktu. Dan ketika tawaf pun juga sunnah. Jadi seperti itu. Pernah Sayyidina Utsman pun juga pernah ketika suatu saat di Masjid Nabawi itu beliau berkhutbah, kemudian ada sahabat itu masuk ke dalam masjid. Kemudian Utsman itu berkata seperti ini, bertakwalah kepada Allah dan bertobatlah, karena sesungguhnya saya telah melihat bekas zina di makam. Kemudian sahabat tadi bertanya, apakah wahyu itu masih turun? Kok tahu apa yang saya lakukan tadi? Jadi sahabat ini tadi ketika menuju ke masjid itu melihat ada seorang wanita Ansor itu yang cantik. Nah manusiawi kalau ada seorang lelaki yang lewat kemudian ada wanita cantik itu kemudian memandang. Manusia betul, memandang wanita itu. Lah, nek saya kan memandang terus menundukkan pandangan.
cek saya. Sahabat mau niku pandangan sing mboten kedap-kedap. Ojo jamu mboten ikuti sama-sama. Lah sahabat ini merasa itu itu salah sebenarnya, salah ya. Makanya sampai ke masjid itu Utsman kemudian menegur sahabat tadi. Jadi disampaikan ada bekas zina di matamu. Karena tadi melihat wanita kan, kalau di tingkatan yang lebih tinggi itu kan termasuk zina mata, jadi melihat sesuatu yang haram kok dilihat itu termasuk zina mata, termasuk seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau orang itu sudah terbiasa untuk membersihkan hatinya dari sesuatu yang maksiat, yang dosa, itu biasanya akan menerima ilham, akan menerima firasat-firasat. Makanya banyak tokoh-tokoh, banyak ulama-ulama itu yang sering menyampaikan sesuatu dan itu terjadi betul-betul betul. Pernah mendengar ya, ada ulama menyampaikan seperti ini, kok kenyataan. Ada kiai menyampaikan seperti ini, kok terjadi betulan. Itu karena bukan kok kebetulan sebenarnya, karena mereka itu kan ada ilmu yang lebih. Kalau Al-Ghazali itu pernah menyampaikan ada orang itu mendapat ilmu itu seperti orang yang melukis, berusaha dengan penuh-penuh mencari ilmu, melukis dengan. Tapi ada yang mencari ilmu itu dengan membersihkan hatinya, seakan-akan membersihkan cermin, punya cermin kemudian cermin itu dibersihkan. Nah, suatu saat orang yang melukis ini menunjukkan lukisannya, ini loh hasil lukisan saya itu, ini loh hasil dari mencari ilmu saya itu. Nah, kemudian tadi yang membersihkan cermin itu tinggal membalik cerminnya. Jadi yang sini menampilkan gambarnya, tapi yang bawa cermin juga ada gambarnya nggak di cermin itu? Ada gambarnya, karena pantulan dari hasil menggambarnya dari seseorang ini. Jadi mencari ilmu itu kadang-kala bisa betul-betul mencari ilmu, ya betul-betul belajar. Terus mas-mas ini bajunya hijau berarti tadi ke TPI. Saya juga tadi ke TPI ngaji. Itu mencari ilmu. Itu jalan-jalan yang memang diajarkan oleh Rasulullah, mencari ilmu. Tapi juga ada jalan lain dengan mensucikan jiwa, mensucikan hati. Nah, hati bersih itu nanti akan mendapatkan cahaya petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Sehingga kadang-kala kita itu mendengar ada istilah ilmu laduni, ngerti nggih? Ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang diperoleh tanpa sarana belajar, tiba-tiba dapat. Yang kadang-kala kita itu mendapat cerita-cerita gitu. Ada seseorang yang belajar sekian tahun, nggak pinter-pinter, tapi beberapa lama tiba-tiba dia mendapat ilmu yang baru. Seperti Syekh Hasyim Asy'ari itu kan, beliau di Bangkalan dengan Syekh Nafalil itu belajar. Tapi oleh Syekh Nafalil itu ya belajar nggak seperti santri yang lain. Diperintahkan itu apa? Membersihkan tempat wudhu itu olah itu dibersihkan dari daun-daun. Di situ kan ada pohon, dibersihkan daunnya. Tiap hari dibersihkan. Nah, dibayangkan kan kotornya kan dari daun pohon. Kenapa kok nggak ditebang aja pohonnya, kan nanti bersih. Tapi yang diperintahkan dilaksanakan. Tapi dengan sarana itulah hikmah kepada guru itu ya beliau menjadi ulama yang luar biasa. Bahkan keilmuan Syekh Hasyim Asy'ari itu kemudian itu setara bahkan melebihi dari gurunya Syekh Khalil. Pernah Mbah Khalil itu ke Tebu Ireng, ke pesantren Mbah Hasyim Asy'ari itu jadi jamaah. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu sedang melaksanakan pengajian, gurunya itu duduk. Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak tahu, dia duduk. Begitu tahu itu kaget, rebutan mengambilkan sandarnya. Jadi Mbah Khalil itu mengambilkan sandal Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari mengambilkan sandal Mbah Khalil karena dia adalah gurunya. Seperti itu. Itu adalah contoh dari ulama-ulama yang patut kita teladani.
bulan Ramadan itu kan sebuah sarana madrasah Ramadan. Jadi monggo kita berusaha untuk membersihkan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa, dari yang membatalkan pahala puasa. Lupa sohimin, banyak orang-orang yang berpuasa itu gitu. Lasau mensiami bilal suruh. Jadi hanya mendapatkan apa? Lapar ketika berpuasa. Karena apa? Karena belum bisa menjaga dari apa-apa yang mengurangi ibadah puasa. Gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan puasa dengan sebaik-baiknya dan pahala juga dengan sebaik-baiknya. 5 menit lagi, 17 lagi 5 Bapak Ibu yang Allah hormati, kita bersyukur di Indonesia mereka puasanya pun 13 sampai 14 jam. Terus puasa itu di Indonesia paling cepat di Sabang Aceh 13 jam 21 menit. Paling lama awal itu di Rote NTT 13 jam 31 menit. Karena matahari posisinya kan ada di sekitar garis khatulistiwa. Selisihnya cuma 10 menit. Tetapi kalau kita ke di Greenland sana, puasa itu nyampe 17 jam 52 menit, hampir 18 jam. Dan terus menawis siang itu mulai subuh setengah 8 umpamanya pun, maka bukan pun itu jam setengah 11 malam. Berarti pengawasan azinan itu jam 11 malam. Itu tergelar itu hampir 18 jam. Ya, jam setengah 11 itu maka dibagi, maka buka puasa, maka sholat maghrib, maka lajeng sholat isya, maka lajeng sholat taraweh, maka lajeng istirahat ilmu, maka saged kemudian baru sahur. Cuma berapa jam? Sangat singkat ya. 24 kurangi 18 6 jam. 6 jam itu dibagi macam-macam, memang sangat singkat. Makanya kita sangat bersyukur gitu Indonesia itu rata-rata 13 sampai 14 jam siangipun. Dan likor-likor itu berdojon itu 18 jam. Kadang-kadang itu 21 jam. Kalau matahari di sebelah selatan itu likor itu matahari di sebelah utara itu kok baru. Karena kan memang lama puasanya. Jamnya lama. Tapi kalau matahari sebelah selatan mungkin malamnya yang lama. 3 menit lagi. Kata di Bapak Ibu, terus puasa sebagai madrasah, sebagai sebuah wahana sarana untuk membersihkan hati. Mudah-mudahan nanti kita ketika Ramadan ini sudah usai, kemudian Syawal datang, hati kita sudah bersih, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya betul-betul bersih dari dosa. Dan mudah-mudahan nanti kita juga mendapatkan kemenangan, karena petani itu kan disebut falah itu kan membuka tanah, kemudian menanam benih, kemudian mengharapkan hasilnya. Kita juga sama seperti itu. Ilham tadi kan sama seperti itu. Kita mengharapkan, kita membuka hati kita, kemudian kita tanami hati kita isi hati kita dengan hal yang baik, dan kita harapkan nanti hasilnya juga hasil yang sebaik-baiknya. Ya, kemudian menjadi falah, menjadi kemenangan, menjadi kebahagiaan. Pas agar dengan hayya alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Mudah-mudahan kita menuju kepada kemenangan besok setelah Ramadan itu usai. Seperti seorang petani yang membuka tanah, kemudian kasih benih, kemudian nanti akan ada hasilnya. Sama seperti itu kita nanti mendapat hasil ketika melaksanakan puasa, nanti hasilnya kita tunai bukan hanya di dunia, tapi yang lebih penting adalah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dari kami, kata